Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Muiz pada Bank BCA nomor rekening 0704068888 atas nama Sandra Dewi sejumlah 3.150.000.000 rupiah. Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, yang mulia, tidak mengajukan eksepsi. Persidangan mega korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 memasuki babak baru. Merugikan negara sekira 300 triliun rupiah. Hingga awal September 2024, 180 orang telah diperiksa sebagai saksi dan 23 orang dijerat sebagai tersangka guna membuat terang siapa dalang sebenarnya. Hari ini Kamis 5 September 2024, saya akan menyaksikan secara langsung persidangan lanjutan dengan terdakwa Harvey Muiz. Bersama saya Nadia Valeri, inilah iNews Files. Sidang lanjutan yang digelar di pengadilan tipikor tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi untuk 3 terdakwa dari PT Refine Bangkatin, yakni perwakilan PT RBT Harvey Muiz, Dirut PT RBT Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah. 1 saksi dihadirkan langsung dalam sidang tersebut, sementara 1 saksi hadir secara daring, yakni mantan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian PT Timah Tbk periode Mei 2017 hingga 2020, Ikhwan Azwardi. Sementara kehadiran Kepala Operasional PT RBT Agus Susanto dalam sidang sempat membuat kesal hakim. Pasalnya, Agus yang berstatus saksi dalam perkara tersebut malah kerap mengaku tidak tahu apa-apa tentang Harvey Muiz. Saya kenal sama Pak Harvey, sepengetahuan saya, beliau sama Pak Suparta di pabrik. Di mana? Di pabrik, Pak. Pabrik ya? Di Sungalia? Ya. Kapan? Terus sekitar tahun 2018 awal. 18 ya, awal ya? Itu hubungannya dengan activity apa? Saudara saksi yang penting Ya. Karena sudah menyentuh pengurus yang ada di PT RBT. Saya tidak tahu, Pak. Majelis Hakim juga sempat mengingatkan Agus untuk berterus terang karena ia telah disumpah sebagai saksi. Apa yang saudara pahami selanjutnya sampai sekarang lah kalau itu dia temukannya apa yang di RBT, apa yang saudara pahami terhadap PT RBT terdakwa Harvey. Saksi ini yang sering ketemu di pertemuan, yang mengatasnamakan PT RBT dalam pertemuan itu, forum itu dia yang dikenal gitu. Masa saudara petinggi juga dari RBT saudara nggak tahu? Nah, saudara ya, saudara sudah disumpah lagi. Bak misteri, Harvey yang disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, namun sejumlah saksi dari PT yang sama mengaku tak mengenalnya. Sebelumnya dalam sidang pada 29 Agustus lalu, mantan Direktur Operasional PT Timah Agung Permana juga mengaku tidak mengenal Harvey Muiz. Dikenalkan terdakwa Harvey Muiz ini siapa? Apa kaitannya dengan PT Timah? Perwakilannya dari RBT. Nah, RBT ya, RBT itu PT. PT Refine Bangka Tin. Tin ya. Ya.
Itu ya? Ya, Apa struktur jabatan dari terdakwa Harvey Muiz di RPT? tidak tahu saya yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Atau saudara tahu direktur utamanya Tidak tahu yang mulia. RPT? Tidak tahu. Direktur yang lainnya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dari RPT Betul yang ya, mulia. terdakwa Muiz. Ya. Hubungan RPT dengan terdakwa Harvey Muiz. Jelaskan saja udah. Tidak tahu yang mulia. Saya tahunya perwakilan RPT waktu di Soviet. Saudara kok bisa mengatakan perwakilan? Karena Secara pada struktur saudara tidak tahu. tidak tahu. Kata di dalam badan hukum kan masih ada pengurus, Tidak tahu ada yang mulia. komisaris, ada direksi kan seperti itu, ada pengawas kan seperti itu. Ya. Saudara kok bisa mengatakan? Karena dikenalkan sama direktur saya waktu itu. Waktu itu mengatakan bagaimana? Ya, Pak dari Pak RPT. Dirut? Pak Harvey dari RPT. Berulang kali diperiksa Kejagung sebagai saksi. Akankah Sandra Dewi menjadi tersangka baru di kasus mega korupsi timah? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Senin 22 Juli lalu, Kejaksaan Agung menunjukkan deretan barang mewah yang merupakan bukti dari kasus dugaan korupsi timah milik tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kejagung turut melimpahkan berkas kedua tersangka yang juga dikenal sebagai sosialita. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Deretan mobil dan barang mewah milik tersangka kasus mega korupsi PT Timah telah disita Kejaksaan Agung. Sementara di persidangan, keterangan para saksi seolah membuka kotak Pandora. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Bahkan ada nama pejabat hingga oknum petinggi Polri yang turut disebut dalam persidangan. Dan untuk mengetahui kebenaran seperti apa nasib barang bukti hingga sikap Kejagung menanggapi munculnya nama-nama baru dalam persidangan, saya akan berbincang bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Dari total 8 mobil yang disita, Pak Harli, perkiraan kalkulasi nilainya udah ada belum sih, Pak? Ya tentu nanti kita akan melihat putusan pengadilan dulu dan proses itu akan terus berjalan. Kita akan melakukan perhitungan, menggandeng pihak ketiga appraisal untuk menentukan kira-kira berapa persen status barang rampasan ini nantinya. Gitu. Jadi saya kira kalau sekarang itu hanya taksasi masih belum bisa ditaksir nilainya. Taksasi spekulatif lah, ya kan. Tapi nanti kan akan ditentukan. Tapi kita tetap harus melihat bagaimana putusan pengadilan. Kalau dirampas untuk negara, ya kita akan melakukan pelelangan. Ya. Pak Harli, ini kan yang menjadi barang sitaan mobil-mobil mewah ini. Kemudian beberapa bulan ini sudah ada di Kejaksaan Agung. Bagaimana merawatnya hingga nanti kan putusan pengadilan kita masih belum tahu bulan apa bisa diputus. Ya, seperti yang Mbak lihat sekarang ini. Nah, ini komitmen kami supaya barang-barang bukti ini ya semua bisa terawat seperti ini, kita bungkus dengan rapi, kemudian ya dirawat. Dan ini kan kalau kita lihat cuaca suhunya kan sangat baik, ya sangat cukup untuk merawat mobil-mobil mewah seperti ini. Karena apa? Tujuan kita supaya harganya tidak jatuh. Iya, ini kan berpengaruh nanti kalau dilelang bisa terjual berapa. Harganya bisa ya kompetitif lah, ya kan. Nah ini usahanya untuk menutupi kerugian keuangan negara itu.
Setelah melihat barang bukti, mobil-mobil mewah yang disita dari HM dan terafiliasi dengan HM, kita juga akan melihat sejumlah tas mewah yang disita dari istri terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi. Ini nomor-nomornya nomor barang bukti ya Pak ya? Iya. Nomor barang bukti HM untuk Harvey Muiz dan ada HL Helena Lim. Iya. Sampai suhu pun harus dingin ya Pak, harus di ruangan ber-AC ya ini ya? Coba dilihat tempatnya kan, serepresentatif mungkin. Untuk menjaga kualitas tasnya. Ya. Salah satu barang bukti tas mewahnya, tapi ini yang belum bisa tidak dapat tidak dapat diidentifikasi asli atau enggak dari hasil appraisal Pegadaian. Ada 88 tas branded itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD ya, yang telah diklarifikasi oleh penyidik bahasanya itu memang benar, itu didapat dari hasil endorse ya, kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Dan Bu SD sendiri seperti apa, Prof? Merasa keberatan nggak sih tas-tasnya disita gitu, Prof? Pastinya beliau keberatan, ya. Tapi karena beliau kooperatif ya, beliau bilang nggak apa-apa, Prof, kita buktikan di pengadilan. Tapi dari pihak kuasa hukum Sandra Dewi sendiri sempat menyebut tas-tas mewah ini hasil keringat. Dia kan juga seorang publik figur begitu. Tanggapan dari pihak kejaksaan? Ya, jadi sebenarnya kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa itu merupakan hak dari baik tersangka, terdakwa maupun pihak-pihak yang terafiliasi. Nah, oleh karenanya penyidik, penuntut umum sekarang kan sudah membawa ini ke pengadilan. Yeah. Nah, saya kira biarlah nanti pengadilan ini yang digunakan sebagai sarana untuk pembuktian, ya, termasuk pernyataan yang menyatakan bahwa ini bukan hasil korupsi, ini endorse, ini hasil keringat dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat dan hakim yang akan menguji, menilai bagaimana keterangan-keterangan itu. Yang jadi pertanyaan juga, aset-aset mewah ini dari Harvey Muiz yang diduga menerima aliran dana 420 miliar dan ada sejumlah dana juga yang mengalir ke istrinya, Sandra Dewi. Ini nanti bisa berpotensi juga ikut terjerat dalam mega korupsi timah ini atau bagaimana Pak Harli? Nah, itu yang saya sebutkan bahwa semua itu akan kita lihat bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nanti. Karena menentukan seseorang apakah terlibat dalam satu peristiwa pidana khususnya korupsi, itu harus dilihat dari apakah ada bukti permulaan yang cukup, ya. Dan bukti permulaan yang cukup itu harus dinilai dari setidaknya 2 alat bukti. Nah, seperti sinyalemen kita misalnya, apakah 420 ada aliran dana kepada Sandra Dewi misalnya, ya kan? Nah, nanti dilihat bagaimana keterangan saksi-saksi, bagaimana pembuktian yang akan diajukan oleh penuntut umum, karena ini terkait dengan Tipikor dan TPPU. Bagaimana Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, bisa terseret dalam pusaran mega korupsi timah 300 triliun rupiah? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Skandal mega korupsi PT Timah 300 triliun rupiah menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tak hanya nilai kerugian yang fantastis, jumlah tersangkanya pun luar biasa. Hingga September 2024, sudah ada 23 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Muiz, suami selebritas Sandra Dewi. Berstatus sebagai pengusaha tampan dan juga suami dari artis Sandra Dewi, membuat Harvey Muiz paling mendapat sorotan dibandingkan dengan deretan tersangka lainnya.
Usai ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret 2024, Harvey Muiz menjalani sidang perdana atau sidang dakwaan pada 14 Agustus lalu. Dalam sidang tersebut, Harvey Muiz yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin atau PT RBT menginisiasi pertemuan rahasia antara petinggi PT Timah dengan sejumlah perusahaan smelter swasta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengajak kerjasama dengan pola sewa-menyewa smelter. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin mewakili PT Refine Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Akbar selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan Alwin Akbar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dari pertemuan tersebut, PT Timah akhirnya bekerja sama dengan 5 smelter swasta, yakni PT RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum juga mengungkap dosa-dosa Harvey Muiz lainnya dalam kasus korupsi timah ini. Salah satunya meminta biaya pengamanan hingga $750 Amerika Serikat per ton timah sebagai dana CSR. Terdakwa Harvey Muiz dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refine Bangkatin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Muiz sebesar $500 sampai dengan $750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikelola oleh terdakwa Harvey Muiz atas nama PT Refine Bangkatin. Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, suami Sandra Dewi tersebut juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama terdakwa Helena Lim, Harvey Muiz disebut menerima setidaknya 420 miliar rupiah dari para perusahaan smelter dengan dalih dana CSR. Bahwa mekanisme pengiriman uang seolah dana Corporate Social Responsibility atau CSR sebesar $500 sampai $750 per ton dari masing-masing perusahaan smelter swasta dilakukan dengan cara satu, transfer atau setor tunai ke PT Quantum Skyline Exchange. Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange antara lain rekening Bank Mandiri nomor 16800103366 sekian-sekian dan BCA nomor 160000003 sekian-sekian. Bahwa uang yang telah masuk ke rekening PT Quantum Skyline Exchange, terdakwa Harvey Muiz meminta Helena mengubah bentuk uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing antara lain dolar Singapura dan dolar Amerika. Uang panas yang diterima oleh Harvey Muiz tersebut turut mengalir ke rekening Sandra Dewi sebesar 3,1 miliar rupiah. Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Muiz pada Bank BCA nomor rekening 0704068883 atas nama Sandra Dewi sejumlah 3.150.000.000 rupiah. Rati Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada Bank BCA nomor 71400717335 atas nama Rati Purnamasari sejumlah 80 juta rupiah untuk keperluan Sandra Dewi. Dari hasil uang tersebut, Harvey membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di sejumlah lokasi di Jakarta. Membayar sewa rumah di Melbourne, Australia sebesar 5,7 miliar rupiah. Membeli sejumlah mobil mewah dengan mengatasnamakan dirinya atau orang lain. Mentransfer ke online shop Snow Selling Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Mentransfer ke rekening Mira Muiz sebesar 200 juta rupiah. Dan Kartika Dewi sebesar 200 juta rupiah sebagai hadiah.
membayar cicilan pelunasan rumah di Depaku Buwono House atas nama Sandra Dewi dan membeli 141 perhiasan bermerek. Usai mendengar dakwaan jaksa penuntut umum, Harvey Muiz memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan tersebut. Dakwa sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Mengerti? Mengerti, Yang Ya. Mulia. Jadi atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa berhak mengajukan eksepsi ya dengan penasihat hukumnya. Silakan sekarang berkonsultasi dengan penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Yang akan menyampaikan siapa? Terdakwa atau penasihat hukumnya? Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, Yang Mulia. Tidak mengajukan eksepsi. Sejumlah nama petinggi negeri disebut dalam sidang lanjutan mega korupsi tata niaga komoditas timah. Apakah nama-nama tersebut akan turut diperiksa sebagai saksi atau justru memperpanjang daftar tersangka yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah? Publik ini menanti langkah berani dari Kejaksaan Agung untuk mengungkap siapa dalang kasus mega korupsi timah dan siapa saja yang menikmatinya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.